Ya, halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur karena Tuhan mendampingi kami, menuntun kami di dalam menjalani setiap musim kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai ayat 22. Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah, orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir ini. Saya akan mengulang lagi ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20a. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sharing. Karena kebetulan renungan hari ini yang Bapak Ibu lihat di hari Jumat, sebenarnya sudah direkam pada hari Kamis. Jadi sekarang ini saya ini rekamannya hari Kamis, tapi Bapak Ibu baru bisa melihat besok hari Jumat. Nah, saya mau sharing tentang apa yang saya pergumulkan hari ini, berarti kemarin. Jadi sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya sudah membaca bacaan ini sudah sejak paginya. Jadi pagi itu saya sudah membaca, saya merenungkan kira-kira mau menyampaikan apa dari bacaan itu dan sudah mencari referensi-referensi. Dan yang saya fokuskan memang ayat ke-19 hingga ayat yang ke-20. Seperti yang sudah sering dibahas, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel, bagaimana Tuhan memakai Musa, memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini sudah sering dibahas, apalagi Paskah juga beberapa kali dibahas juga mengenai pembebasan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir ketika mereka mengalami kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan di Mesir. Tetapi ayat 19 hingga 20 ini menarik saya begitu kuat, bahwa selain daripada Tuhan menolong orang Israel, yaitu Tuhan memberikan
peringatan atau memberikan karyanya yang dalam tanda kutip itu memukul bangsa Mesir. Pertanyaannya adalah kenapa ya kok ini terjadi pada bangsa Mesir? Seperti yang di ayat 16 bagian akhir dikatakan, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi rupanya ada suara-suara, ada doa-doa yang mungkin dilantunkan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan di Mesir. Perlu kita ingat bahwa doa itu tidak selalu yang panjang, mereka duduk melipat tangannya dan menutup mata lalu berdoa, belum tentu. Mungkin dalam tangisnya, dalam kemarahannya, dalam penderitaannya, dalam laparnya, dalam kesusahannya mereka memohon kepada Tuhan untuk ditolong dan Tuhan melihat hal itu. Persoalannya adalah seringkali ayat ini digunakan, kisah ini digunakan untuk menguatkan orang-orang yang sedang tertindas. Tapi ini sebenarnya juga mengingatkan jangan-jangan kita ini adalah orang yang juga secara tidak langsung menindas orang lain. Dan ini adalah sharing yang sangat mengusik saya. Menampar, kalau bahasanya itu seringkali menampar saya hari ini, hari yang lalu, berarti Kamis, pokoknya hari Kamis. Ceritanya begini. Setelah saya membaca renungan ini, kemudian saya melakukan aktivitas saya seperti biasanya, masak, begitu, lalu ngobrol dan lain-lain. Nah, ketika saya hendak pergi ke gereja untuk melakukan rekaman, saya ditelepon oleh bapak saya di rumah. Lalu beliau telepon bahwa beliau ini mau memindahkan bapak, ibu, dan adik saya. Jadi dokter keluarga BPJS-nya itu mau dipindahkan ke dokter lain karena satu dan lain hal. Nah, karena belum sempat mengurus, jadi memang walaupun saya sudah menikah tapi belum sempat diurus ya. Saya menikah habis itu kan ada beberapa hal dan lalu ada corona dan lain-lain, jadi memang banyak hal belum terurus. Salah satunya adalah saya masih ikut BPJS yang bapak saya, jadi belum sendiri bersama suami saya. Jadi saya masih ikut dalam 4 itu. Nah, saya dan bapak saya itu memang sudah beberapa kali pindah. Jadi waktu dulu saya kerja di Surabaya, saya harus memindahkan BPJS ke Surabaya, dan itu juga adalah bapak saya yang ngurus. Lalu ketika pulang lagi ke Salatiga, bapak saya lagi yang mengurus. Jadi memang bapak saya sudah sudah bisa untuk mengurus itu, dan memang tidak diurus sendiri, tapi pasti minta tolong entah ke kantor BPJS atau ke klinik atau bagaimana. Nah, rupanya kemarin itu bapak saya tanpa mengkonfirmasi atau cerita memang pergi ke klinik dan rencananya memang mau pindah dokter keluarga. Nah, beliau meminta tolong kepada admin di klinik tersebut untuk memindahkan, dan beliau sudah bilang bahwa ini di situ ada 4 orang tapi yang dipindah cuma 3 karena yang satu bekerja di luar kota dan lain-lain, dan sudah dijelaskan bahwa 3. Lalu karena kecerobohan, kelalaian atau mungkin mbaknya mungkin secara tidak sengaja itu memasukkan saya juga pindah. Dan kemudian bapak saya sudah bilang, nggak bisa mbak, anak saya ini habis operasi dan memang harus kontrol lagi. Jadi saya memang harus kontrol lagi karena beberapa hal ke rumah sakit dan lain-lain, dan kalau ini nggak bisa diurus gimana? Terus mbaknya bilang, loh ini harus nunggu 3 bulan lagi baru bisa pindah. Terus bapak saya, loh nggak bisa mbak, karena anak saya harus kontrol lagi di harusnya bulan ini ya Bapak Ibu, cuma karena ada COVID itu jadi saya jadwalnya mundur sampai Mei. Nah, jadi Mei nanti dia harus kontrol, dan kan rujukannya itu memang nggak bisa lama ya, jadi nanti memang mendekati baru bisa dirujuk. Lalu bapak saya sudah bingung kemarin dan sudah mencoba mencari jalan keluar gimana biar BPJS saya itu tetap di sini di Wonosari begitu, nggak usah ikutan pindah ke Salatiga supaya nggak repot. Nah, tapi sudah begitu kan mbaknya itu masih ya minta maaf ya nggak bisa gitu intinya. Nah, akhirnya tadi bapak saya telepon. Nah, mungkin karena ya mungkin bagi ibu-ibu mungkin tahu ya, jadi masa-masa tertentu ini saya bukan mencoba menyalahkan ya, tapi memang dalam masa-masa tertentu itu memang hormon perempuan itu bergejolak. Jadi nah kebetulan hormon saya ini sedang bergejolak, sedang tidak stabil. Jadi ketika bapak saya telepon tuh saya langsung mengalami kepanikan karena saya harus bolak-balik ke rumah sakit, dan ya itu kan bukan biaya yang murah gitu. Karena seharusnya memang nggak perlu mengeluarkan biaya karena kan saya sudah membayar BPJS, dan sebagai warga yang taat dan lain-lain, kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan proses dan prosedur kan seharusnya memang sudah tidak perlu membayar lagi. Nah, jadi saya jengkel gitu. Lalu saya minta
bapak saya bilang, ya sudah tak coba urus ke kliniknya lagi. Nah, saya bilang, ini adalah kesalahan pertama saya. Coba saya dikasih nomornya mbaknya itu, supaya saya bisa langsung ngomong gitu ke mbaknya. Terus bapak saya ngasih, ya kasih. Nah, dan saya nggak konsultasi ke suami. Ya saya cerita ke suami saya itu masih dalam keadaan marah-marah karena kebetulan dia sedang di rumah, bekerja di rumah. Lalu akhirnya saya telepon mbaknya itu, saya ke ruang tamu, saya telepon, dan mbaknya itu saya bilang, Mbak ini saya yang kemarin salah dipindahkan. Mbaknya bilang, oh ya kemarin begini Mbak, karena saya sudah tergesa-gesa, sudah jengkel, saya bilang, Mbak nggak usah diceritakan lagi kronologinya, kayak saya kemarin sudah diceritani sama bapak saya, saya tadi sudah diceritani bapak saya, sekarang mbaknya pertanggungjawabannya mau gimana nih Mbak. Lalu saya jelaskan keadaannya bahwa saya ini harus beberapa kali ke rumah sakit dan lain-lain. Lalu saya tanya juga nanti kalau terjadi sesuatu dan lain-lain harus gimana, repot sekali kalau saya harus pulang Salatiga dan lain-lain. Lalu juga sangat percuma saya membayar BPJS tapi tidak bisa digunakan, dan itu bukan karena kesalahan saya atau keluarga saya, tapi karena kelalaian yang dilakukan mbaknya dan lain-lain. Tapi ini versi harusnya. Tadi saya marahnya benar-benar meninggi-tinggi gitu, benar-benar sampai marah ya. Orang marah gimana sih? Nah, setelah itu, oh ya saya tahu, jangan bayangkan bahwa saya ini rumah lembut, enggak Bapak Ibu, jauh dari. Saya sangat marah tadi. Lalu mbaknya ketika saya minta pertanggungjawaban, mbaknya bilang, ya sampai sekarang ini yang bisa saya lakukan ya hanya minta maaf. Nah itu seperti semua yang ada di badan saya itu, wah jengkel sekali ya. Terus saya bilang, iya Mbak, maksudnya kan nggak semua, ya maaf memaafkan itu ya, tapi kan tidak semua masalah itu langsung selesai. Jadi kalau kita minta maaf selesai itu kan ya enggak, ya ada konsekuensi. Itu saya bilang, Mbak, semua orang bisa melakukan kesalahan, semua orang bisa melakukan kelalaian, tapi kan semua orang harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan itu. Nah, pertanggungjawaban mbaknya apa? Nah, disitulah mulai saya melakukan hal-hal yang tidak perlu saya lakukan. Jadi, saya marah, nah, itu gimana? Jadi saya hitung-hitungan gitu sama mbaknya. Kalau ke kontrol dan lain-lain, itu saya sampai mbaknya itu ngechat, satu kali kontrol saya berapa Mbak, ya nggak tahu, saya belum kontrol, memang saya belum kontrol, jadi saya nggak bisa mengada-ada. Biasanya saya nggak bayar kan karena sudah ditanggung oleh BPJS. Lalu saya selesai itu, selesai teleponannya itu, saya bilang sama suami saya bahwa gini, tadi dia dengar semuanya. Terus saya telepon bapak saya dan lain-lain, lalu tidak agak lama setelah itu saya dapat chat, Mbak, semuanya sudah batal dipindahkan. Nah, ternyata bisa loh. Jadi dari kemarin bilangnya nggak bisa diurus, nggak bisa, ternyata bisa, hari ini tuh bisa diurus. Dan ternyata akhirnya sudah selesai masalahnya. Terus saya bilang, terima kasih Mbak, dan saya minta maaf karena tadi saya sudah kasar. Saya tahu saya kasar. Lalu saya bilang ke suami saya, ini yang kemudian menampar saya. Menurutmu tadi gimana? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, dia ngeliatin aja, terus dia bilang, ya kan harusnya nggak usah seperti itu, bisa juga. Tanpa kamu melakukan seperti itu kan mbaknya mungkin nanti akan juga merasa bersalah dan bertanggung jawab tanpa kamu harus semarah itu. Dan dia bilang, namanya orang kalau sudah tertekan ya bisanya minta maaf, dia bisa apa lagi selain minta maaf. Orang dia tertekan, kamu juga malah marah, ya dia akhirnya cuma bisa minta maaf gitu. Lalu saya tiba-tiba keinget ayat yang tadi saya baca. Saya tanya ke suami saya, menurutmu tadi saya menindas mbaknya nggak? Dia diam, seketawa, saya bilang, iyalah. Karena suaranya kesannya kamu memeras, karena kan saya ngitung, saya bilang, nah, coba Mbak bayangkan begini. Nah, terus saya bilang, saya nggak ada niat kok beneran minta uang ke dia gitu. Maksudnya saya juga nggak ngirim dia nomor rekening saya, dan memang nggak ada niat sama sekali untuk ngeklaim ke dia gitu dengan sungguh-sungguh, karena biasanya kalau sudah reda gitu saya akhirnya ya udahlah gitu. Cuma tadi mungkin karena memang marah ya. Terus saya bilang, saya kan paling juga nggak beneran ngambil uangnya mbaknya itu gitu. Paling nanti juga kalau sudah ya sudah. Terus saya bilang, ya iya, aku tahu kamu nggak akan begitu, cuma ya kan nggak perlu sampai sebegitunya gitu. Terus saya mikir, iya ya, gimana kalau ternyata mbaknya itu tadi ketika saya marah-marah begitu kan mbaknya itu kayaknya memang agak nangis gitu, atau nggak tahu ya, pokoknya mbaknya sedih kayaknya, ya mungkin ya, nggak tahu sih. Lalu mbaknya itu mengadu kepada Tuhan tentang saya gitu. Terus saya baca, terus saya ingat bacaan yang tadi saya baca dan mau saya sampaikan. Gila ya, benar-benar sebelum saya menyampaikan itu saya dikasih masalah gitu, dan ternyata saya nggak lolos uji. Jadi ketika saya mau menyampaikan ini, saya diberikan contoh persoalannya dan saya nggak lolos mengerjakan persoalan ini. Sesusah itu ternyata. Jadi saya merenungkan, oh iya, firman Tuhan itu yang pertama-tama saya renungkan adalah firman Tuhan ini nyata loh buat
kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini bukan sesuatu yang jauh, bukan yang nggak terangkai, tapi nggak teraih, tapi benar-benar dekat. Dan yang saya mau sampaikan ternyata saya alami dan saya gagal melakukannya. Jadi nggak segampang itu. Nah, yang berikutnya berdasarkan bacaan ini kemudian saya diingatkan bahwa sangat mudah bagi kita untuk memiliki mental sebagai orang yang menjadi korban. Jadi ya kayak tadi saya merasa seperti korban karena kelalaian atau kecerobohan mbaknya itu. Saya sampai bilang ke dia, mbaknya yang salah kok saya yang harus nanggung. Jadi saya ternyata gampang gitu bagi kita punya mental korban, mental victim gitu. Jadi kayak kita yang selalu salah, kita yang tertindas. Nah, padahal ternyata secara tidak sadar mungkin kita ini juga sebagai orang yang menindas dengan cara kita masing-masing. Nah, mari kita merefleksikan diri ini. Saya juga merefleksikan sendiri bagaimana supaya di dalam setiap aspek kehidupan kita tuh kita tidak menjadi penindas-penindas. Ya, saya sih banyak ya, maksudnya yang saya lakukan ini, saya sangat merasa bersalah. Ini pengakuan dosa di hadapan banyak orang juga ya, bahwa ya tadi saya melakukan kesalahan dan saya minta maaf, dan saya teringat omongan saya sendiri, minta maaf itu nggak cukup, dan yang saya sampaikan ke mbaknya itu tidak akan sembuh dengan saya minta maaf, dan itu sudah terlanjur menyakiti hatinya. Jadi susah sekali untuk memulihkan hati kan. Jadi ya, dan saya benar-benar melakukan yang dilakukan mbak, saya nggak bisa apa lagi selain minta maaf gitu. Jadi ya menjadi renungan bagi saya, dan saya harap juga bagi Bapak Ibu bahwa guru terbaik kan adalah pengalaman orang lain ya. Jadi kita nggak ikut merasakan, kita nggak ikut menerima konsekuensinya, tapi bisa sama-sama belajar. Jadi mari kita belajar untuk mengendalikan diri, karena tadi Tuhan bilang Tuhan mengindahkan apa yang terjadi pada orang Israel, dan Tuhan mengacungkan tangannya bagi orang Mesir karena penindasan yang mereka lakukan. Nah, ya, saya juga wah, ternyata penindasan itu bisa terjadi kapanpun, kepada siapapun dan oleh siapapun. Bisa jadi kita yang sedang merasa menjadi korban itu dalam waktu seketika berubah menjadi penjahatnya. Kita yang tadi merasanya tertindas dalam beberapa detik kemudian bisa berubah menjadi penindasnya. Jadi mari kita bersama-sama merenungkan supaya dalam kehidupan kita ini kita tidak menjadi penindas-penindas. Apalagi di tengah kehidupan yang sedang kayak bingung gitu kan, ini kan banyak kebingungan, jadi mari tetap berpegang pada Tuhan. Dan saya yakin mbaknya mungkin nggak nonton video ini, dan mbaknya kan nggak tahu muka saya tadi ya, tapi ya marilah bersama-sama kita memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Dan semoga kalau Bapak Ibu yang rajin nonton renungan harian, semoga kita bisa bersama-sama bertumbuh ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja, tapi saya juga setiap hari merenung juga gitu. Jadi ini tuh seperti ya pedang dua mata, jadi kena ke sana kena ke sini. Jadi saya juga kena. Jadi mari bersama-sama kita hidup dengan lebih baik setiap hari-harinya, dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ampuni kami untuk setiap hal yang kami lakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ampuni kami jika kami dalam kehidupan dan perilaku kami menyakiti Tuhan dan sesama kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, sharingnya juga semoga dapat mengingatkan kita semua, terutama ya saya juga ya, Bapak Ibu juga mungkin yang punya sharing-sharing apapun bisa ditulis di kolom komentar. Karena sejujurnya kalau Bapak Ibu nulis di kolom komentar atau ada yang ngechat saya begitu, saya jadi semangat bahwa ternyata bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.